Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur bisa memasuki minggu pekerjaan yang baru hari ini, Senin 13 Januari 2025. Dan sebelum saudara beristirahat, saudara bisa mendengarkan renungan malam yang saya buat ini, yang kembali mengingatkan kita mengenai nilai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Saudara, hidup itu sangat bernilai dan berharga di mata Tuhan. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, itu berarti kita masih harus memperhatikan bagaimana kita hidup sebagai ekspresi ucapan syukur kita akan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, hari ini saya beri judul Jagalah Hidupmu. Saudara, kita punya kewajiban untuk benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup dalam keseharian kita. Dalam Lukas 21 ayat 34 yang adalah dalam konteks untuk hidup berjaga-jaga, Tuhan Yesus berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Saudara, ayat ini menggambarkan agar kita berhati-hati dengan hidup kita dan menjaga hidup kita dengan baik. Kita menyatakan melalui ayat ini agar kita tidak menggunakan hidup kita dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi yang mendukakan hati Tuhan. Karena bila kita tidak hidup menjaga diri kita dalam kekudusan dan malah hidup dalam pesta pora, kemabukan, dan sebagainya yang bersifat duniawi itu, suatu hari kelak Tuhan bisa memutuskan hidup saudara sehingga saudara menyesal. Saudara, ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kalau orang itu mengaku dia sebagai orang percaya, maka saya meragukan kelahiran baru orang tersebut. Orang yang sungguh-sungguh percaya akan benar-benar hidup dalam ketaatan dan menjaga hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dan Alkitab banyak memberikan warning atau peringatan mengenai hal ini. Misalnya dalam Lukas 8 ayat 14, di situ dinyatakan, "Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang." Ini adalah orang-orang yang tidak memperhatikan hidup mereka, sehingga saat benih firman ditaburkan, mereka tidak berbuah di dalam firman itu sendiri. Kenapa? Karena ada kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, hal-hal yang duniawi ini yang membuat benih itu tidak matang. Tidak ada gunanya kita membaca Alkitab tiap hari, mendengar renungan seperti ini, tapi kalau kita tidak menjaga hidup kita dan melakukan firman itu, maka benih itu tidak akan berbuah matang di dalam hidup kita. Karena itu Tuhan menghendaki kita untuk menjaga hidup kita. Paulus memberikan perumpamaan bagaimana kita harus berjaga-jaga dalam hidup kita. Misalnya dalam 2 Timotius 2 ayat 4, Paulus mengumpamakan hidup seorang percaya itu seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tugas dari seorang prajurit yang sejati adalah menjalankan tugas yang diberikan kepada komandannya untuk berperang dan mengalahkan musuh. Demikian jugalah anak-anak Tuhan. Bukankah kita ini adalah tentara-tentara rohani Tuhan yang terlibat dalam peperangan rohani dengan roh-roh jahat dan antek-anteknya? Kita harus hidup menjaga hidup kita sehingga iblis tidak memiliki ruang untuk mengakius kita dan menjatuhkan kita. Dan seringkali kita gagal karena kita tidak berjaga-jaga dalam hidup kita. Kita kurang memperhatikan waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, lalu beribadah. Kita melupakan banyak hal itu semua, sehingga hidup kita jadi tidak
waspada terhadap bahaya yang menghimpit kita karena serangan dari roh jahat. Dan biarlah firman ini kembali mengingatkan kita agar kita menghargai hidup dan nilai hidup yang Tuhan berikan kepada kita dengan menguasai diri dan menjaga hidup kita sepenuhnya. Mari jangan membuka celah akan hal-hal duniawi sehingga itu melemahkan kita dan potensi yang Tuhan berikan kepada kita menjadi tidak maksimal. Biar renungan ini kita lakukan dalam kehidupan kita dan biar kekuatan Roh Kudus menolong kita untuk hal ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.